Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alda Ronda Utami dengan NIM 1906110129. Saya berasal dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Di sini saya akan melanjutkan praktikum fisiologi tumbuhan saya. Dan kali ini judul praktikum saya ialah nutrisi pada tumbuhan. Tumbuhan akan membutuhkan nutrisi untuk melanjutkan pertumbuhannya, di mana tumbuhan akan membutuhkan unsur hara yang berupa nutrisi yang akan digunakan dalam setiap proses metabolisme yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Setiap unsur hara pada umumnya memiliki fungsi dan manfaat spesifik, di mana setiap unsur hara tidak bisa digantikan oleh unsur yang lainnya. Menurut Wijayani di dalam jurnalnya mengenai unsur pada tanaman, unsur tanaman ini dibagi atas dua, yaitu unsur hara mikro dan unsur hara makro. Unsur hara makro ini ialah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak, di mana unsur hara ini ialah C. karbon, H. hidrogen, O. oksigen, N. nitrogen, P. fosfor, K. kalium, Ca. kalsium, dan Mg. magnesium, kemudian S. sulfur. Sedangkan unsur hara mikro ini ialah unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang lebih sedikit, namun tetap dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses metabolisme itu sendiri. Di mana unsur hara mikro ini ialah Mn, Cu, Fe, No, Zn, dan B boron. Pertama-tama kita akan menimbang masing-masing pupuk perlakuan dengan berat 10 gram untuk tiap perlakuannya. Dan kemudian semua pupuk ini nantinya akan dicampurkan dengan 2 liter air. Campurkan pupuk N dengan 2 liter air yang sudah disediakan. Kemudian aduk-aduk pupuk. Setelah dicampurkan, masukkan pupuk ke dalam wadah. Lalu berikan lebar pada pupuk tersebut dan lakukan hal tersebut pada semua pupuk. Setelah semua pupuk dilarutkan, maka pupuk-pupuk ini akan diberikan kepada masing-masing jagung sesuai dengan perlakuannya masing-masing. Berikan pupuk kepada masing-masing jagung dengan takaran 250 ml. Lakukan pemberian pupuk secara berkala dengan interval 3 hari sekali. Setelah jagung berumur lebih dari 1 bulan, lakukan pengamatan. Catat hasil pengamatan mulai dari diameter jagung itu sendiri, panjang dari jagungnya, dan juga jumlah dari daun jagung yang tumbuh. Jagung dengan pupuk N, daun tumbuh itu kerdil, namun daunnya lebih hijau. Pada perlakuan kedua, N tambah TSP, daun yang tumbuh itu jumlahnya lebih banyak dan diameternya juga lebih besar. Batangnya juga yang paling tinggi di antara jagung lain. Pada perlakuan ketiga, NTSP KCL, jagung yang tumbuh itu diameternya kecil dan juga tidak setinggi jagung lain. Pada perlakuan keempat, diameter jagungnya lebih besar daripada jagung yang ketiga dan daunnya juga tidak lebih hijau daripada jagung 2 dan 3. Kosuarez 1938 mengatakan bahwa tanaman jagung ini mengambil unsur nitrogen sepanjang hidupnya. Unsur nitrogen itu akan diserap terus-menerus oleh tanaman jagung hingga sampai proses pertumbuhan sampai pematangan pada biji. Nah, pada jagung yang saya tanam,
Yang mendapatkan perlakuan nitrogen ini jagungnya pertumbuhannya tidak cukup signifikan, namun pada daun yang ada pada jagung ini memiliki warna hijau pekat dibandingkan jagung yang lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Salisbury dan Ross, di mana apabila tanaman memiliki kecukupan unsur hara N, maka dapat ditandai dengan berjalannya proses fotosintesis dengan baik dan warna daun akan lebih hijau, dan pertumbuhan vegetatif pada tanaman jagung akan juga lebih baik. Namun pada jagung yang saya lakukan terjadi proses pencucian pupuk N, sehingga jagung yang saya tanam pertumbuhannya tidak terlihat tumbuh secara signifikan karena tumbuhan jagung yang diberi perlakuan pupuk N lebih pendek dibandingkan jagung yang lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Lingga dan Marsono. Sifat pupuk nitrogen umumnya mobil atau lebih mudah terjadi pencucian dan juga penguapan. Maka untuk mengurangi kehilangan unsur nitrogen pada pupuk yang telah kita berikan tadi karena pencucian maupun penguapan, sebaiknya unsur N ini diberikan secara bertahap. Pada jagung dengan perlakuan kedua, yaitu pada pemberian pupuk N yang dicampur dengan TSP, menunjukkan pertumbuhan jagung yang cukup signifikan, di mana jagung ini tumbuh dengan ketinggian yang lebih tinggi di antara jagung-jagung yang lainnya. Sesuai dengan menurut yang dikatakan oleh Otari dan Noriharu, yaitu fosfor merupakan hara utama kedua setelah nitrogen yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Fosfor ini diketahui memiliki peran penting dalam proses metabolik pada tumbuhan, salah satunya berperan dalam transfer energi. Unsur fosfor juga diketahui berperan dalam pembentukan vegetatif yang ada pada tumbuhan, salah satunya perkembangan akar dan pertumbuhan pada batang, sama dengan yang dialami oleh jagung saya. Apabila suatu tanaman mengalami defisiensi unsur fosfor, maka akan mempengaruhi kegiatan metabolik yang ada pada tanaman itu sendiri, ditandai dengan pembentukan tongkol dan biji yang tidak normal. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sutoro dan kawan-kawan. Selanjutnya unsur hara kalium. Unsur hara kalium ini merupakan unsur hara utama yang ketiga yang terpenting setelah nitrogen dan fosfor tadi. Dalam jagung yang saya tanam dengan perlakuan ketiga, dengan pemberian UN yang dicampur dengan TSP dan pupuk KCl, menunjukkan pertumbuhan yang standar, di mana tidak terlalu signifikan namun juga tidak terlalu rendah seperti perlakuan pertama pupuk nitrogen. Namun pada jagung yang saya tanam ini terdapat 2 individu jagung dalam satu polybag, sehingga pertumbuhannya kurang bisa dibandingkan dengan polybag perlakuan 1 dan yang kedua, karena pada polybag 1 dan 2 yang tumbuh itu cuma 1 jagung dalam satu polybag, sedangkan pada polybag ke-3 ke-4 jagung yang tumbuh itu dalam satu polybag terdapat 2 jagung, sehingga jagung mengalami perebutan unsur hara, sehingga pertumbuhannya menjadi kurang bisa dibandingkan dengan jagung 1 dan 2. Unsur kalium ini merupakan unsur hara yang berperan penting dalam pengangkutan fotosintesis. Unsur kalium ini berperan dalam mengedarkan hasil fotosintesis tadi ke organ-organ yang reproduktif dan organ-organ penyimpanan seperti buah, biji, dan umbi. Hal ini sesuai dengan dikatakan oleh Haplin dan kawan-kawan pada tahun 2005. Tanaman dengan jumlah unsur hara K yang cukup, maka akan menjamin fungsi daun dan pertumbuhan buah pada tanaman itu, sehingga unsur hara K ini dapat disimpulkan berperan dalam memperbaiki ukuran, rasa, dan warna buah. Hal ini juga sering dikenal, unsur hara kalium ini atau pupuk KCl ini juga sering dikenal oleh petani dengan pupuk buah, karena sangat berperan dalam pembentukan buahnya nanti. Menurut Mangel pada tahun 1982 menjelaskan bahwa apabila suatu tanaman mengalami kekurangan unsur kalium, maka akan meningkatkan proses transpirasi pada tanaman tersebut. Hal ini akan menyebabkan kadar air dalam tanaman itu akan menjadi berkurang, sehingga mengakibatkan pembentukan hasil biji dan buah menjadi terhambat, sehingga buah yang akan dihasilkan oleh tanaman itu menjadi kurang bagus.
Pada perlakuan untuk jagung yang keempat, yaitu dengan pemberian pupuk NPK majemuk, jagung yang tumbuh itu cukup bagus karena daun yang tumbuh itu juga lebih hijau, namun tidak sehijau yang pada perlakuan pertama, namun lebih hijau dibandingkan perlakuan kedua yang ketiga. Dan ketiga, karena pada perlakuan kedua yang ketiga hijau daunnya itu kurang cerah, karena pemberian pupuk NPK ini terkandung tiga unsur utama yang dibutuhkan oleh tumbuhan, yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalium, sehingga pertumbuhan pada tanaman juga menjadi cukup bagus, cukup baik, karena unsur yang dibutuhkan oleh tanaman juga dapat tercukupi. Oke, kesimpulan dalam praktikum yang saya lakukan pada kali ini ialah tumbuhan itu juga membutuhkan nutrisi sama seperti kita, dimana nutrisi untuk tumbuhan ini berbentuk unsur hara. Unsur hara ini juga terbagi dua, yaitu makro dan mikro. Pada praktikum saya lakukan, yaitu unsur hara makro yang kita berikan kepada jagung itu, di antaranya 3, yaitu unsur hara N, fosfor, P, dan juga K, kalium. Unsur hara N itu memiliki fungsi untuk menunjang pertumbuhan vegetatif dan pembentukan klorofil daun pada tumbuhan sehingga daunnya lebih hijau. Unsur hara P itu memiliki fungsi berperan untuk pendewasaan pada tanaman, salah satunya untuk pertumbuhan akar, daun yang lebat yang banyak jumlahnya, dan juga diameter batang yang lebih besar. Sedangkan unsur K itu berperan untuk memperbaiki ukuran, rasa, dan warna buah, sehingga unsur K ini akan berperan pada saat pembentukan hasil pada biji atau buah tanaman tersebut. Untuk saran pada praktikum kali ini, usahakan dalam penanaman jagungnya hanya menanam 1 jagung dalam 1 polybag, karena untuk menghindari perebutan nutrisi oleh tanaman jagung yang satu dengan yang satunya lagi, supaya untuk melihat perbandingan pertumbuhannya dapat lebih jelas dan bisa dibandingkan, supaya tidak susah dalam memilih satu sampel, karena nanti hasil pertumbuhannya akan berbeda antara 1 polybag yang berisi 1 jagung dan 1 polybag yang berisi 2 jagung. Baiklah, sekian hasil praktikum saya untuk kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk yang telah menonton, dan saya ucapkan terima kasih kepada kakak asisten yang sudah membimbing kami selama praktikum ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.